Ini hari paling bahagia rasanya. Luar biasa bahagia saya. Karena bagaimanapun juga kalau kita ketemu senior kita, teman-teman kita, rasanya kita kembali lagi di masa lalu. Jadi itulah sebabnya kita berupaya selalu bersilaturahmi. Kalau kita reuni dengan teman SMP, kita merasa SMP. Kalau kita reuni dengan SMA, kita merasa SMA. Kalau kita reuni seperti sekarang, rasanya masih pegawai semua, walaupun masih ada yang aktif. Jadi yang pertama saya ingin sapa dulu senior saya Pak Masur Murani, kemudian Pak Saryanto, dan ada juga Ibu Yanti, istri Pak Sapurudin Patiwili. Jadi ini sudah sepertinya beliau juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kita harus syukur karena tidak banyak yang bisa hadir dalam acara seperti ini karena ada yang sakit, ada yang memang berniat tapi tidak bisa datang. Jadi ini semua harus kita syukuri. Kemudian yang kedua tentu kita tidak lupa memanjatkan salawat kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak yang Ibu yang saya hormati, memang hari ini memang acara nostalgia sebenarnya. Jadi kita ingin juga dengan Pak Mansur, Pak Saryanto. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pada saat saya masuk di PU 85, beliau itu sudah pejabat di Cipta Karya. Jadi dulu kan ada 3 bidang Cipta Karya, Pengairan, dan Bina Marga. Waktu saya masuk, Pak Sisi 7 yang menjadi kepala bidang, dan Pak Mansur dengan Pak Syahriar ini adalah kepala seksi ya, istilahnya dulu ya. Jadi eselon 4 tapi sama dengan eselon 3. Nah kemudian masuk Pak Jelani berubah menjadi dinas, otomatis beliau-beliau ini menjadi eselon 3. Jadi boleh dikatakan bahwa senior kita ini Pak Mansur dengan Pak Syahriar jauh sekali di atas kita semua, karena memang beliau pada saat itu mengawali Cipta Karya ini. Makanya saya bersyukur bisa ketemu lagi beliau ini. Pak Mansur berapa kali saya telepon tapi tidak tembus-tembus juga. Kadang-kadang ada yang mengatakan ada di Jakarta tapi tidak ketemu juga. Pak Syahriar saya selalu ikuti beritanya karena memang masuk di grup WA kita. Luar biasa memang pertemuan ini, jadi bukan di WA saja tapi kita ketemu juga secara fisik. Ada beberapa hal ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama saya diminta oleh teman-teman bagaimana status tanah. Ini selalu ingin dipertanyakan. Saya sudah sering diskusi dengan Pak Asiri. Hari ini kita punya 2 kepala balai, Pak Asiri, kepala balai apa istilahnya lagi? Prasarana anak-anak pemukiman ya. Dulu Cipta Karya. Kemudian ada Pak Iskandar, kepala balai perumahan. Jadi semuanya eselon 3A. Jadi itu juga salah satu jabatan yang menurut saya jabatan strategis. Karena dari kepala balai itu naik jadi direktur dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu jalurnya. Hari ini juga ada Bu Sri ini kan hampir dikatakan mengabdi full di Cipta Karya, padahal beliau alumni TB dan juga dari Sumatera Utara, tapi hidupnya penuh di Sulawesi Selatan. Dan paling sering WA bagaimana status tanah itu. Jadi langsung teringat Bu Sri kalau bicara masalah tanah. Jadi status tanah kita di sini sama dengan status tanah seluruh di Indonesia. Jadi tidak ada bedanya. Beberapa dirjen, beberapa direktur sama, punya rumah, punya tanah, tapi tidak bisa berstatus golongan 3 dan dipilih. Karena adanya aturan baru harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Jadi aset kita ini tercatat sebagai aset negara, sehingga kalau kita melihat laporan keuangan negara kita ini, termasuk inilah aset yang dihitung bahwa kita punya kemampuan keuangan negara itu sekian triliun termasuk tanah kita. Makanya tidak ada lagi kebijakan untuk menjual tanah supaya aset negara itu tetap tinggi. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Pertanian juga seperti itu. Saya kebetulan sekarang diminta juga sebagai staf khusus di pertanian. Dan itu izinnya Pak Menteri karena saya di LPJK, Kepres juga, dan menurut Kepres tidak boleh merangkap.
Hanya Pak Sarul waktu kemarin minta ke Pak Basuki izinkan saya untuk bantu sana. Karena pertanian itu selalu ada kaitannya dengan air. Nah sementara PU ini yang menangani air. Hampir dikatakan tidak akan mungkin pertanian itu bisa berjalan tanpa air. Kalau air hujan saja kan ada batas waktunya. Jadi kalau tidak ada hujan dari mana airnya? Itulah fungsi dari PU untuk memberikan air. Nah ternyata di pertanian pun seperti itu. Banyak sekali tanahnya yang berstatus seperti kita, yang ditinggali oleh pegawainya, tapi tidak bisa seperti kemarin dijadikan golongan 3, kemudian dicicil dan kemudian bisa dimiliki. Persis sama seperti itu. Nah kemudian ini saya baru saja Dirjen Cipta Karya Diana, saya SMS lagi tadi, sampai hari ini belum dia balas. Tapi intinya saya ingin tanyakan, apakah janjinya kemarin bahwa semua status tanah yang belum clear tadi itu bisa dilanjutkan? Karena sekarang yang tinggal di atas tanah itu silakan pakai sampai bosan. Jadi tidak akan ada persoalan gugat, silakan dipakai sampai kapan saja. Nah persoalannya itu adalah kalau kita bicara tanah dan bangunan itu kan aset. Kalau kita lihat tanah dan rumah itu sebagai aset, berarti kan dia bisa menjadi investasi, dia bisa dijual, dia bisa disewakan. Sementara kalau kita berbicara aturan yang ada, maka sepanjang itu masih statusnya aset negara, maka tidak bisa kita perjualbelikan, sudah pasti. Dan ternyata menurut datanya Pak Asiri, banyak yang memperjualbelikan di sini. Itu juga persoalan kasus. Nah, kalau ini sampai ke Jakarta, maka ini kan bersoal juga kepada kita semua. Jadi satu yang berbuat, tapi kita semua yang dapat dampaknya. Nah, sehingga kita perlu melakukan inventarisasi lagi yang sudah dilakukan kemarin oleh Asiri, dan ternyata banyak juga yang marah sama Asiri.